Halo anak-anak, kembali lagi bersama Bu April. Hari ini kita akan mempelajari perubahan wujud benda di tema 3, subtema 3, pembelajaran kedua. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang belum hadir dalam pertemuan kali ini? Marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa bersama. Sebelum masuk ke dalam materi pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Oke, sudah semangat ya hari ini karena sudah bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Oke, lanjut ya. Pernahkah kalian makan agar-agar atau puding, anak-anak? Coba kita perhatikan gambar ini. Gambar apa ini kira-kira? Ya, yang gambar tadi adalah agar-agar atau puding. Kira-kira bagaimana ya proses pembuatan agar-agar? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, agar-agar itu terbentuk karena terjadi perubahan wujud benda. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, apa yang akan kita pelajari hari ini ya, kira-kira? Yang pertama, menganalisis perubahan benda yang terjadi pada pembuatan agar-agar. Yang kedua, mengidentifikasi makna keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari. Sudah siap belajar anak-anak? Mari kita simak gambar berikut ini. Wah, ternyata ada bagan di sini. Ada gas, ada cair, dan ada padat. Apakah proses pembuatan agar-agar itu langsung berbentuk benda padat? Coba kita amati bersama-sama. Tadinya kalau agar-agar itu berbentuk yang gimana ya? Ya, berbentuk bubuk. Setelah itu dimasukkan air, jadinya termasuk benda cair. Setelah itu, oke, akan kita bahas lebih lanjut. Oke, kita bahas dulu perubahan wujud benda. Mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyuplin adalah proses perubahan wujud suatu benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya, lingkungan menjadi panas atau menjadi dingin. Secara umum, ada 3 wujud benda, yaitu benda padat, benda cair, dan gas. Baik benda padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud benda. Yuk, kita simak video berikut ini agar lebih jelas. Halo, aku Dava. Dan aku Lulu. Yuk kita belajar bersama. Hari ini panas sekali, jadi haus terus. Semoga ideku berhasil ya. Biar air minumannya cepat dingin. Cika, tunggu ya. Airnya belum dingin. Ya ampun, aku lupa gelas kita masih ada di kulkas. Tidak, kenapa minumannya jadi begini? Kenapa, Dira? Ya, airnya udah mengeras dan jadi es batu, Cika. Ya, berarti nggak bisa diminum dong kalau airnya udah jadi padat. Kenapa, Cika? Aku penasaran airnya kemana ya? Oh, itu. Kalau menurut teman-teman, airnya kemana? Airnya berubah menjadi wujud lain atau airnya ditukar dengan es? Ayo kita temukan jawabannya. Aha, aku ingat sesuatu. Jadi, kata Mace, air yang dimasukkan ke kulkas bisa jadi es karena diletakkan di bagian pendingin. Airnya bisa berubah jadi es batu karena diletakkan di tempat yang memiliki suhu lebih rendah dalam waktu yang cukup lama. Kok bisa ya? Kamu ingat gak bentuk air minum ini sebelum dimasukin ke dalam kulkas? Iya, ingat. Bentuknya cair kan? Iya, sebelum dimasukkan ke dalam kulkas, bentuk airnya adalah benda cair. Lalu setelah kita masukkan ke dalam kulkas, bentuknya berubah menjadi benda padat. Makanya kalau aku balik gelasnya, airnya nggak akan tumpah.
Karena air yang tadinya cair berubah jadi es batu yang padat. Oh, jadi bendanya sama tapi bentuknya berubah ya. Dari benda cair menjadi benda padat. Iya, Cika. Tadi kenapa airnya bisa menjadi benda padat? Airnya berubah menjadi benda padat karena diletakkan di tempat yang suhunya dingin, Dira. Iya, jangan lupa. Itu namanya membeku. Coba kamu hafalkan kata membeku. Hah? Aku? Iya, ayo cepat. Pasti kamu bisa. Oh, iya Dira. Membeku. 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 Wah, hebat Cika. Kamu sudah bisa melafalkan kata membeku. Berarti membeku itu perubahan wujud dari cair menjadi padat ya? Iya, membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya, air berubah menjadi es batu. Selain air, benda apa lagi yang bisa membeku? Ada, tapi sebentar. Aku dapat pesan dari Mace. Ternyata Mace udah siapin puding untuk kita. Aku ambil dulu ya. Wah, pudingnya terlihat enak. Ini Mace yang buat loh. Wah, Mace kamu hebat. Buatnya gampang kok. Aku kan sering lihat Mace membuat puding ini. Gimana caranya? Tunggu, aku ingat-ingat dulu. Oh iya, aku ingat. Puding ini saat dimasak memiliki wujud cair juga loh. Tapi setelah puding didinginkan di dalam kulkas, cairan puding berubah menjadi padat. Wah, berarti puding ini juga salah satu contoh membeku ya? Iya benar. Tunggu, masih ada lagi loh. Coba kamu ambil es krim di dalam kulkas deh. Sudah membeku belum ya? Ini Dira, es krimnya sudah membeku di dalam cetakannya. Wah, es krimnya sudah jadi. Kayak es krim yang ada di toko ya. Iya, terlihat enak. Awalnya aku kira Mace menuangkan sirup ke cetakannya lalu dimasukin ke kulkas biar dingin. Ternyata Mace mau membekukannya biar seperti es krim yang beli di toko. Oh, ternyata sirup dapat membeku juga kalau didiamkan di tempat yang suhunya rendah ya. Benar sekali, semua benda cair bisa membeku kalau diletakkan di suhu yang rendah atau dingin. Air, puding yang masih cair, dan sirup juga awalnya benda cair. Lalu berubah menjadi padat. Misalnya air yang menjadi es batu, sirup yang menjadi es krim, dan proses pembuatan puding. Berarti intinya proses membeku membutuhkan suhu yang lebih rendah. Iya, benar. Jadi membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contoh benda yang dapat membeku adalah benda cair seperti air, bahan pembuat puding, dan sirup. Lalu setelah diletakkan di suhu yang dingin, wujudnya berubah menjadi padat. Air menjadi es batu, sirup menjadi es krim, cairan puding menjadi puding yang kenyal. Teman-teman, apa lagi ya yang membeku? Coba kasih tahu dong. Membeku itu... Kamu ngapain, Cika? Aku lagi coba mengingat informasi yang sudah kita pelajari. Jadi nanti kalau Bu Nana nanya di kelas, aku bisa jawab. Hehehe. Kita tulis lagi informasi perubahan wujud membeku yuk. Tapi kan tugas dari Bu Nana sudah beres. Menulis kan nggak harus kalau ada tugas aja. Oh iya ya. Pertama, aku harus tulis apa ya? Apa ya? Tadi kan kita belajar, hal membeku itu perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Berarti bisa aku tulis, membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Apalagi, Cika? Apa ya? Tadi kan
Air yang dimasukkan ke dalam kulkas berubah menjadi es batu. Berarti air dapat membeku menjadi es batu. Bisa nggak? Bisa. Oke, aku tulis ya. Air dapat membeku menjadi es batu. Apalagi ya? Oh iya, puding buatan Mace dari cair berubah menjadi padat. Berarti bisa kutulis, Puding dapat membeku saat didinginkan. Kalau begitu sirup juga. Tadi kan kita lihat sirup jadi padat setelah dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi seperti es krim yang di toko-toko. Oh iya, benar. Berarti aku tulis apa, Cika? Sirup dapat membeku saat didinginkan. oke, sirup dapat membeku saat didinginkan. Yeay, sudah beres. Bentar, aku cek dulu. Apa kalimat dan tanda bacanya sudah tepat? Kayaknya udah benar deh. Yeay! Teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan jawabannya ya. Saat air dimasukkan ke dalam kulkas lemari es, air sudah berubah menjadi es batu. Kemana ya airnya? Betul, airnya jadi es batu. Berarti airnya berubah menjadi wujud lain. Yeay, kita berhasil menulis hasil pengamatan benda-benda yang dapat berubah wujud dari cair menjadi padat. Iya, contoh benda yang dapat membeku adalah air menjadi es batu. Cairan puding menjadi puding kenyal. Dan air sirup menjadi es krim. Teman-teman, ayo kita cek lagi informasinya. Kita sudah mengetahui perubahan wujud benda dari cair menjadi padat, yang disebut membeku. Kita juga sudah menuliskan hasil pengamatannya dengan tepat. Apalagi ya contoh perubahan wujud benda dari cair ke padat? Wah, minuman kita sudah nggak membeku lagi, Cika. Oh iya ya, Yeay, bisa diminum lagi deh. Nih, Cika. Ya ampun, maaf ya, Cika. nggak apa-apa kok Dira. Aduh, tapi baju kamu basah. Kamu ganti aja dulu pakai baju aku ya. Baju kamu dijemur di luar. Iya boleh Dira. Ayo. Nah, sudah selesai videonya. Halo, aku Dava.
Oke, setelah kita menonton video tadi, sekarang saatnya kita berlatih. Kerjakanlah lembar kerja yang pertama sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Setelah selesai mengerjakan lembar kerja yang pertama, kita lanjut belajar yuk. Sekarang kita berlatih untuk mengerjakan lembar kerja yang kedua, sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Nah, dalam pembuatan agar-agar bersama dengan kelompok atau orang tua atau gurumu, kalian telah mempunyai peran masing-masing. Adakah pembagian tugas selama pembuatan agar-agar? Dengan pembagian tugas, pekerjaan menjadi lebih mudah dan lebih ringan, bukan? Begitu juga di sekolah. Siswa di sekolah ada peran masing-masing. Contohnya di SD Nusantara, tempat Rina dan teman-temannya bersekolah. Ada guru yang mengajar sehari-hari di kelas, dan ada pula Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah yang memimpin sekolah. Yuk, kita simak lagi video berikut ini. Setiap warga sekolah itu memiliki tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perannya. Warga sekolah diantaranya ada kepala sekolah, staf tata usaha, petugas perpustakaan, guru, siswa, petugas kebersihan, dan satpam atau penjaga sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai pemimpin sekolah. Tugas kepala sekolah diantaranya yang pertama, melakukan penilaian kinerja guru. Yang kedua, menyusun program kerja sekolah. Dan ketiga, menjaga hubungan baik dengan seluruh warga sekolah dan masyarakat. Guru berperan sebagai tenaga pendidik di sekolah, dan tugas guru diantaranya yang pertama, memberikan ilmu dan membimbing siswa. Kedua, memberikan evaluasi dan penilaian untuk siswa. Dan ketiga, membuat administrasi guru. Dan keempat, menjalin hubungan yang baik dengan wali murid. Siswa berperan sebagai peserta didik. Tugas siswa diantaranya yang pertama, belajar dan melaksanakan tugas. Kedua, melaksanakan jadwal piket. Ketiga, mematuhi tata tertib di sekolah. Dan keempat, berbuat baik kepada guru dan teman. Staf tata usaha berperan sebagai staf dalam bidang pelayanan. Tugasnya adalah yang pertama, melayani pembayaran SPP siswa, dan kedua, mengurus administrasi di sekolah baik administrasi guru maupun siswa. Petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan itu berperan sebagai pengurus pelayanan perpustakaan. Tugasnya yaitu yang pertama, membuat peraturan di perpustakaan. Kedua, melayani siswa dan guru dalam peminjaman buku. Dan ketiga, membuat perencanaan pengadaan buku. Petugas kebersihan berperan sebagai pemelihara kebersihan, dan tugasnya diantaranya memelihara dan menjaga kebersihan sekolah seperti ruang kelas, taman, koridor, dan lain sebagainya, agar menjadi lingkungan yang nyaman untuk belajar. Penjaga sekolah atau satpam berperan sebagai penjaga keamanan. Tugas dari penjaga sekolah antara lain menjaga keamanan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya dari tindak kejahatan, dan menjaga fasilitas atau barang milik sekolah dari tindakan pencurian. Kita sudah mempelajari peran-peran yang ada di sekolah. Sekarang mengapa ya perlu ada perbedaan peran di sekolah? Kemudian,
Apa yang akan terjadi bila di sekolah itu hanya ada kepala sekolah? Dan bagaimana bila tanpa ada bagian yang lainnya ya? Nah, setelah menyimak video tadi, mari berlatih
Kerjakan lembar kerja yang ketiga sesuai perintah yang sudah ditentukan. Lalu, apa saja yang telah kita pelajari hari ini setelah menyelesaikan semua kegiatan yang sudah dikerjakan pada hari ini? Ya, tentang perubahan wujud benda dari cair menjadi padat dengan contoh agar-agar, es krim, dan sirup. Selanjutnya ada juga peran-peran di sekolah. Ya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, wah ada yang senang. Senang ya semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.